Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Pada siang hari ini kita akan belajar sama-sama tentang perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi ini ya bertujuan untuk menjaga kebersihan stoma, mencegah adanya infeksi pada stoma dan adanya iritasi pada stoma. Kemudian kita harus ingat alat-alat yang dibutuhkan, itu ada colostomy bag atau stoma bag, kemudian ada pinset chirurgis anatomis, dan ada gunting plester, kemudian ada cairan ini bisa pakai cairan NaCl dan ataupun cairan hangat kalau bapak ibu di rumah begitu, karena untuk menjaga kebersihan. Dan prinsip dari perawatan kolostomi ini adalah prinsipnya bersih, bukan steril. Kemudian kita ada yang namanya kain kasak untuk membersihkan lubang stomanya nanti. Kemudian kita lihat setelah itu ke pasien. Selamat siang Pak Stefan. Kenalkan, saya Dinas Rahman, saya yang dinas pada siang hari ini. Saya akan melakukan perawatan kolostomi karena kantong kolostomi Bapak sudah 3 hari ini belum diganti, Pak ya. Kebetulan saya lihat sudah mulai kotor. Gitu. Ya, tujuannya agar kantong kolostomi ini dibuang dan diganti baru dan stomanya Bapak kelihatan bersih. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kita cuci tangan 6 langkah, cuci tangan bersih ya. Kemudian setelah itu menggunakan handscoon ya. Prinsipnya bersih, kita gunakan handscoon biasa, disposable ya. Nah, setelah itu kita lihat ya stoma pasien, kantong kolostomi yang lamanya. Jangan lupa kita dekatkan dulu. Tadi gunakan perlat, kemudian ada nirbetkan atau bengkok ya. Atau kita perlu juga untuk kantong kolostomi yang lama, kita bisa menggunakan plastik, kantong plastik hitam untuk mengambil kantong kolostomi yang lama. Pak Stefan, mohon maaf ya Pak ya, saya akan melakukan pelepasan kantong kolostominya Bapak. Ya. Tangan yang satu yaitu menahan kulit pasien, yang satu menarik supaya lepas ya, takutnya membran kulitnya tipis. Oke. Kita lipat. Ada kantong plastik hitam, ditaruh di kantong plastik hitam. Nah, kemudian kita kaji adanya stoma ini. Jadi lihat ada tanda infeksi, yaitu ada 5 komponen: kalor, dolor, tumor, rubor, dan fungsilosa. Di mana kalor itu dia mengalami panas sekitar lukanya. Kemudian kalau rubor kelihatan kemerahan. Kemudian kalau tumor artinya dia bengkak. Kemudian ada dolor, ada nyeri, dan yang terakhir fungsilosa, artinya perubahan fungsi. Nah, kemudian bahwa stoma yang bagus itu warnanya itu seperti ini, merah muda atau pink, ya berarti bahwa jaringan dan vaskularisasinya pada daerah stoma ini bagus. Nah, kalau warnanya kehitaman, jadi sudah mulai jelek jaringannya, begitu ya, apalagi kehitaman, begitu. Nah, ini contoh dari stoma yang normal atau bagus, begitu. Setelah kita kaji, kemudian jangan lupa pakai korentang, kita gunakan bersihkan dulu adanya, pakai kasa steril.
disesuaikan dengan kebutuhan ya, bahwa kasus steril ini bisa digunakan sesuai kebutuhan kita ya. Nah, bersihkan. Ya. Kemudian dilipat lagi kalau masih dikit. Nah, gunakan lagi yang baru ya, anggap ini sudah baru lagi. Ini sudah yang lama diganti, kemudian sesuai kebutuhan ya. Bersihkan ya. Saudara-saudari bisa masukkan tangan saudara ke lubang stoma ini. Dia tidak merasakan sakit pastinya ya. Tidak akan sakit. Nah, justru tangan saudara nanti kayak diremas-remas begitu masuk ya. Kalau begitu. Kemudian sampai bersih ya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari mahasiswa kami. Oke. Sudah bersih. Selanjutnya akan dilakukan dengan yang kering, dilap. Oke, ya. Biasanya ada yang fesisnya apa nih keluar. Jadi untuk menahan dia keluar, kita tahan dulu lubang stomanya. Bisa Anda lubang stomanya tutup sementara ini, kan dia akan keluar prosesnya. Bisa. Nah, setelah itu Anda kantong kolostomi yang baru, perhatikan ini ada ukurannya ya. Ukurannya ada 20 mm, 30 mm, 40 mm dan 50 mm. Nah, setelah itu Anda bisa potong sesuai dengan besarannya si stoma si pasien. Gitu ya. Jadi buat ukuran seberapa ya kira-kira, dan tidak boleh lebih besar dari stoma yang ada, karena kalau stoma yang lebih besar ya, lubang yang lebih besar nanti akan bisa mengiritasi daerah stomanya si pasien. Jadi harus pas begitu ya, kurang lebih pasang. Oke, nah setelah Anda tahu potong ya sesuai kebutuhan tadi. Kalau 25 berarti kita potong 25 seperti ini. Harus diukur. Potong. Anda lepaskan pengaitnya, ini pengaitnya ada ya. Nih. Seperti ini ada ya. Oke. Nah, kalau orang gemuk biasanya akan terjadi lipatan. Nah, kalau ada lipatan tersebut pada seseorang harus pakai pasta atau stoma hasip ya. Kemudian kita kasih yang namanya zinc untuk sekitar lukanya.
stomanya supaya bersih. Nah, cara masangnya dari bawah ke atas ini. Permisi ya Pak ya. Ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk klipnya ya, untuk keluar fesesnya. Ini bisa seperti ini. Ya. Kemudian kalau pada orang, ya, ini kan lengket ya. Kalau dipantam nggak lengket. Kalau ke orang lengket ya seperti ini. Permisi ya Pak. Satu. Permisi ya Pak ya. Nah, ini dia akan lengket kalau pada manusia. Ya. Oh iya betul. Jangan lupa diklik ya sampai bunyi klik. Cara melipatnya mau ke atas atau ke bawah, jangan sampai bocor. Ya. Harus bunyi, sorry. Betul.